Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General dan part ke-107. Mari kita mulai. Kembali ke distrik selatan kota Yong'an. Dengan monster beast yang berkeliaran, si kecil Yunhua tentu saja sangat bersemangat karena saat ini dirinya akan memperlihatkan kehebatannya terhadap Zanzan. Hanya saja di saat Yunhua bersiap memanggil Star Armor-nya, Zanzan dengan segera menghentikan tindakannya karena hal tersebut terlalu berbahaya. Tapi dengan penuh percaya diri Yunhua berkata jika dirinya merupakan seorang super jenius yang telah mencapai puncak Yellow Stage. Jadi sebaiknya Zanzan tidak perlu khawatir dan memperhatikan semuanya. Karena itu jugalah tekad Yunhua tak dapat dihentikan. Jadi dirinya langsung memanggil Star Armor tipe Maid di hadapan Zanzan. Dan karena pemanggilan Star Armor telah terjadi, Yunhua langsung bergerak cepat ke arah Monster Beast. Karena tentu saja dirinya akan membantai para Monster Beast yang ada di hadapannya. Dari tabrakan perisai yang dilakukan oleh Yunhua, Monster Beast tipe anjing itu langsung terpental cukup jauh. Tapi meski begitu, Monster Beast tersebut dapat bertahan dan menjadi cukup marah. Dimana ketika melihatnya, Yunhua mulai mengejek si Monster Beast. Jadi dengan taunting yang dilakukannya, anjing tersebut langsung menerjang ke arah musuhnya. Hanya saja begitu Monster Beast mendekat, dengan mudah Yunhua berhasil menjatuhkannya. Bahkan selanjutnya, ia melayangkan tebasan pedang dan berhasil memenggal monster tersebut. Yang mana karena kematian si Monster Beast, Yunhua cukup terheran. Karena apakah monster yang dirinya hadapi benar-benar lemah? Padahal dirinya sudah siap bertarung dalam jangka panjang dengan monster tersebut. Dengan apa yang dilakukannya, Yunhua tentu saja membanggakannya karena itu merupakan kemenangan besar dalam pertarungan pertamanya. Jadi jelas jika dirinya merupakan seorang jenius. Tapi di saat Yunhua begitu menyombongkan keberhasilannya, Zanzan berteriak kepadanya untuk tetap berhati-hati. Di mana di saat berikutnya, gerombolan beast mulai muncul dan bergerak ke arahnya. Melihat kemunculan gerombolan beast, Yunhua menjadi sedikit panik. Karena dari mana asal mereka semua? Dan dengan monster beast yang langsung menerjang ke arahnya, Yunhua meminta Zanzan untuk segera membantunya. Jadi dari perintah nonanya, Zanzan mulai mempersiapkan Star Jet miliknya. Karena tentu saja ia akan membantu pertarungan dengan Star Armor Maid yang telah dirinya dapatkan. Dengan para monster yang terus bergerak, Yunhua berkata kepada Zanzan jika dirinya akan menyelesaikan bagian kiri. Jadi karenanya, Yunhua mulai menghadapi sekelompok monster beast yang berada di bagian kiri. Namun, meski Yunhua bergerak dengan baik, dirinya cukup kesulitan untuk menghadapi pertempuran tersebut. Karena musuh-musuhnya sedikit terlalu banyak. Sedangkan Zanzan, ia yang masih memiliki keraguan, hanya dapat menebaskan pedangnya ke segala arah. Sampai-sampai dari apa yang dilakukannya, semua serangannya dihindari dengan mudah oleh monster beast yang menyerangnya. Dan di saat Zanzan mencoba yang terbaik, monster beast besar langsung menerjang ke arahnya. Jadi, melihat lengan besar yang bersiap mencengkramnya, Zanzan menjadi sangat panik. Tapi di saat berikutnya, sebuah tombak merah langsung muncul dan menebas monster beast tersebut. Karena saat ini terlihat jika Star Soul General Lubu telah muncul dan membantu pertarungan. Tentang kenapa Umbrella rela membantu pertarungan, itu karena dirinya kembali teringat dengan masa lalunya, di mana di saat itu sekelompok gadis kecil berambut merah sedang melakukan suatu ujian. Dan karena sekumpulan monster beast mengepung, mereka tidak memiliki pilihan lain untuk bekerja sama dalam sementara waktu. Jadi, meski pertarungan itu merupakan ujian perebutan sebagai host dari Star Soul General yang asli, mereka dapat bertarung dengan baik dan saling melindungi satu sama yang lainnya. Kembali ke saat ini, Xiao Tio yang melihat tindakan dari kakak seniornya, ia tentu saja bertanya, mengapa dirinya malah ikut terlibat dalam pertarungan? Karena bukankah seharusnya mereka tetap menunggu dan memantau saja? Dan Umbrella meminta maaf kepadanya, serta berkata jika hal ini mengingatkannya kembali pada beberapa kenangan masa lalu. Jadi tanpa sadar, dirinya ikut turun tangan. Tapi selain itu, Umbrella sendiri merasa jika sepertinya gadis kecil yang percaya diri itu merupakan kerabat dari Song Yunxiang. Jadi, apa yang dirinya lakukan? Anggap saja sebagai pembayaran hutang pil yang telah menyelamatkan masternya.
Karena kakak seniornya telah ikut campur terhadap pertarungan, Xiao Tiao bertanya, apakah mereka akan mengambil kesempatan ini untuk menculik Gongsun Zanzan? Hanya saja Umbrella membalas, jika dirinya akan menghadapi para bis yang mengganggu terlebih dahulu. Yang mana dari perkataan itu, Xiao Tiao sedikit terkejut, karena bukankah kelompoknya dilarang menyerang bis tanpa izin? Namun dari pertanyaan itu, Umbrella hanya terdiam dan tak membalas perkataannya. Mengalihkan akan itu semua, Zanzan yang memperhatikan sosok sang penyelamat, ia cukup terkejut. Karena apa mungkin Star Soul General yang ada di hadapannya merupakan Star Soul General Lubu? Dan mengetahui jika itu Lubu, Yunhua menjadi penasaran. Karena apa mungkin itu merupakan Kak Yunxiang? Namun, ketika memperhatikannya dengan lebih baik, Yunhua berpendapat jika itu bukanlah kakaknya. Karena ia dapat merasakan jika orang yang mengendalikan Lubu jauh lebih lemah daripada kakaknya. Dari itu jugalah Yunhua bertanya kepadanya, apakah dirinya merupakan bala bantuan yang dikirimkan oleh Kak Yunxiang untuk melindunginya? Tapi mengabaikan pertanyaan konyol tersebut, Star Soul General Lubu langsung menghempaskan tombaknya, di mana dengan kemampuannya, ia mendorong mundur kelompok monster beast yang menyerang. Sedangkan Yunhua, ia mengajak Zanzan untuk mengikuti Earth Stager yang terlihat lemah ini dari belakang. Di saat pertempuran itu terjadi, terlihat jika kelompok Shadow Guard keluarga Song sedang memperhatikan situasi di sekitarnya, di mana mereka dapat menemukan Xiao Tiao yang sedang memperhatikan pertarungan. Jadi atas hal tersebut, Tumi memberitahukan tuan mudanya, jika apa yang tuan mudanya perintahkan, mereka berhasil menangkap ikan besar. Mendengar hal itu, Yunxiang tentu saja penasaran, karena siapa yang berhasil mereka dapatkan. Dan Tumi berkata jika itu merupakan Star Soul General Lubu. Jadi ia bertanya, apakah mereka perlu menarik jaringnya? Dengan Star Soul General Lubu yang dimaksudkan oleh Tumi, Yunxiang tentu saja penasaran, karena apa mungkin itu merupakan Umbrella? Jadi karenanya Yunxiang berkata untuk tak perlu menyerangnya terlebih dahulu, melainkan mereka perlu berfokus untuk melindungi keselamatan Yunhua. Jadi atas perintah tersebut, Tumi yang mengerti langsung mematikan jalur komunikasinya. Sementara itu, Yunxiang yang telah mengalahkan monster beast Kyongki, dirinya mulai mengambil harta jarahan, di mana ia berhasil mendapatkan inti core milik monster beast tingkat Heaven Stage. Dan karena pertempuran telah berakhir, Yunxiang menonaktifkan rage mode yang dimiliki oleh Yufei. Namun, ia masih terpikirkan dengan pergerakan dari Taiyuan, karena apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan. Terutama peran apa yang dimainkan oleh kelompok Taiyuan dalam gelombang beast monster hutan belantara selatan di kehidupan masa lalunya. Kembali ke kota Yong'an, di dinding tenggara, terlihat jika kerumunan Flying Beast memenuhi sekitarnya. Dan Kong Fan yang mengomandoi setiap pasukan, ia menyadari jika situasinya terus berlanjut, mereka takkan bisa menghentikan monster yang dijatuhkan dari udara. Tapi di saat Kong Fan memikirkan hal tersebut, salah seorang prajurit memberitahukan informasi penting, di mana dengan kedatangannya, ia berkata jika kelompoknya telah menanam bahan peledak di 4 lokasi sesuai perintah. Mendengar akan itu, Kong Fan bertanya kepadanya, apakah para penduduk sekitar telah dievakuasi? Dan prajurit itu membalas jika area sekitar telah diperiksa sepenuhnya. Jadi, saat ini setiap orang telah meninggalkan zona ledakan. Namun ia yang penasaran bertanya kepada sang wali kota, apakah mereka benar-benar harus meledakkan tembok kota? Di mana jika itu terjadi, kelompok monster beast akan langsung menyerbu melalui celah tembok. Meski mengetahui akan itu, Kong Fan menegaskan jika perintah dari Mansion Song pasti memiliki tujuan yang lebih dalam. Jadi, tanpa adanya keraguan, ia memerintahkan si prajurit untuk tetap menjalankan perintah. Karena semua yang mereka lakukan adalah demi mendapatkan kemenangan. Tapi, ia juga memperingatkan agar ledakannya berada dalam lokasi jangkauan yang telah direncanakan, di mana mereka tidak boleh melakukan satupun kesalahan. Dari perintah sang wali kota, si prajurit tentu saja mematuhinya. Bahkan ia juga mengabarkan jika kelompoknya telah memanggil anggota keluarga penambang Sen dan keluarga konstruksi Liu untuk membantu ledakan. Terutama kedua keluarga itu merupakan ahli dalam ledakan. Dan dengan informasi tersebut, Kong Fan memerintahkannya untuk melaksanakan perintah. Jadi saat ini mereka harus segera meledakkan keempat lokasi yang dimaksudkan.
Dari apa yang dikatakan oleh Kong Fan, sang prajurit segera memberitahukan kelompoknya menggunakan alat komunikasinya, di mana mereka perlu meledakkan keempat lokasi dalam waktu bersamaan. Jadi karenanya, setiap prajurit yang telah berada di lokasi, mereka berencana untuk meledakkan tembok kota. Dan dengan pemicu dinamit yang diaktifkan, rentetan ledakan langsung terjadi di sekitaran tembok kota. Bahkan karena ledakan yang secara tiba-tiba itu, monster beast yang ada di sekitarnya langsung terhempas begitu saja. Serta sebagian dari monster beast itu, mereka tertimpa oleh puing-puing tembok kota. Dengan apa yang terjadi saat ini, tembok kota dipenuhi oleh asap yang mengepul. Juga karenanya terlihat 4 celah besar yang telah tercipta. Dan karena ledakan keras tersebut, kelima kepala keluarga tingkat 1 yang menjaga seisi kota tentu saja terkejut. Karena apa yang telah terjadi dengan tembok tersebut? Apa mungkin para monster beast berhasil menerobos tembok? Sedangkan Yunxiang yang memperhatikan hal tersebut, ia mengetahui jika pertempuran menghadapi gelombang monster beast yang sebenarnya akan segera dimulai. Jadi karena areanya telah dibersihkan, Yunxiang melepaskan Star Soul General miliknya. Melihat kehadiran Yunxiang di atas mayat monster beast, Pak Tua Chu dan Pak Tua Chen tentu saja tak menyangka. Jadi mereka segera melepaskan Star Armor-nya dan berlutut di hadapan sang Baron. Dan Yunxiang yang melihat mereka, ia langsung mengeluarkan pil miliknya serta memerintahkan mereka untuk membagikannya kepada setiap orang. Karena sebaiknya mereka segera memulihkan kekuatannya secepat mungkin, di mana akan ada pertempuran jangka panjang yang menanti mereka. Mendapatkan pil pemulihan jiwa, baik Pak Tua Chen dan Pak Tua Chu, mereka berterima kasih kepadanya. Namun, Yunxiang berkata kepada mereka untuk tak perlu terlalu formal. Dan karena para beast telah berkerumun melalui celah tembok, sebaiknya mereka segera memimpin prajurit untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jadi selanjutnya, mereka perlu bersiap untuk menghadapi gelombang pertempuran berikutnya. Juga Yunxiang mengingatkan untuk memprioritaskan membersihkan beast yang terisolasi agar tidak dikepung, di mana kelompok Shadow Guard Mansion Song akan memberikan dukungan pada saat-saat kritis. Dengan seluruh instruksi tersebut, Pak Tua Chu tentu saja mengerti. Bahkan ia meminta Tuan Muda Yunxiang untuk tak perlu khawatir, karena mereka akan mengerahkan segalanya. Namun di saat berikutnya, Yunxiang dikejutkan oleh seseorang yang memanggilnya, di mana itu merupakan Timao yang telah kembali. Serta Timao bertanya tentang kemana tujuan mereka selanjutnya. Apakah mereka akan pergi ke tembok kota untuk membunuh gelombang monster beast? Di mana Yunxiang yang langsung menungganginya berkata untuk tak perlu terburu-buru, karena sebaiknya mereka mengamati situasi kota terlebih dahulu. Namun sebelum kepergiannya, Yunxiang berkata kepada kelompok keluarga Chu dan Chen jika dirinya mengandalkan mereka untuk area tersebut. Jadi demi kejayaan Tiandu, Yunxiang menyemangati setiap prajurit untuk tetap berjuang. Dan setelah memberikan semangat seperti itu, pada akhirnya Yunxiang yang bersama Timao langsung pergi dari sana. Di tembok kota, terlihat jika gelombang monster beast mulai memasuki celah yang telah tercipta. Di mana melihat pergerakan tersebut, Kong Fan tak dapat berkata-kata. Sedangkan prajurit yang bersamanya, ia memberitahukan jika beast yang memanjat tembok kota telah turun sebesar 60%. Serta jumlah monster yang dijatuhkan dari udara juga berkurang drastis. Yang mana Kong Fan yang mendengarnya tentu saja menyadarinya. Namun ia terheran, karena apa mungkin instruksi dari Mansion Song itu merupakan penerapan prinsip menyalurkan masalah? Di mana dengan terciptanya ruang, sepertinya naluri beast ganas itu mengikuti instingnya untuk memasuki celah. Jadi tekanan pada pertahanan tembok kota telah menurun. Dan karena hal tersebut, Kong Fan tak dapat menahan pujiannya terhadap Yunxiang. Bahkan ia mengakui jika Yunxiang memang layak untuk menyandang gelar pahlawan yang telah menyelamatkan kota Yuanding dari gelombang monster beast. Di sisi lain, terlihat seorang anggota Shadow Guard sedang memperhatikan situasi tembok kota, di mana ia menyampaikan informasi jika keberhasilan peledakan tembok kota membuat monster yang memanjat dinding kota berturun sebesar 60%. Juga yang melalui udara turun sebesar 80%. Dan karena pemadatan yang terjadi, 4 beast holy stage yang bergerak mulai terhambat. Di markas komando sementara kota Yongan, Mansion Song, dengan informasi yang diberikan oleh Shadow Guard, Yunxiu menyadari jika ini semua seperti yang telah diprediksikan oleh Yunxiang.
Jadi, dengan gambaran tersebut, gelombang bis telah kehilangan momentumnya dalam waktu dekat. Dan karenanya, Yunshu memberitahukan jika sepertinya sudah saatnya untuk mereka bergerak. Dengan pemahaman tersebut, Yunshu langsung menghubungkan saluran komunikasinya terhadap setiap unit, di mana setelah panggilan terhubung, Yunshu menyapa mereka semua dengan penuh hormat, serta memberitahukan jika dirinya merupakan kakak kedua dari Song Yunxiang. Tapi, meski dirinya sedikit kurang soal pengalaman, pada saat krisis ini, dirinya ditunjuk untuk bertindak sebagai komandan utama sementara. Jadi karenanya, ia memberitahukan mereka semua jika dirinya akan menjalankan strategi pemusnahan yang telah Yunxiang kabarkan. Tapi sebelum melaksanakan hal tersebut, Yunshu berharap agar setiap unit memberikan persetujuan mereka. Bahkan dengan rendah hati, dirinya meminta agar mereka semua mempercayai setiap perintah yang diberikan olehnya. Mendengar hal tersebut, 4 kepala keluarga besar tingkat pertama tentu saja mengerti. Bahkan mereka meminta Yunshu untuk tak perlu bersikap sopan. Serta Kong Zhen dan Kong Fan, mereka menyatakan jika unit yang mereka pimpin akan membantu keberhasilan rencana itu, di mana selanjutnya setiap unit yang terhubung memberikan izin terhadapnya. Jadi mereka meminta Yunshu untuk mengatakan apapun yang diperlukan demi kemenangan kota Yong'an. Melihat perkembangan itu, Yunxiang tentu saja cukup bangga karena kakak keduanya benar-benar mengetahui tentang apa yang harus dilakukannya. Dan meski awalnya ia khawatir dengan Yunshu yang tak bisa memenangkan hati setiap orang, tapi dirinya dapat menanganinya dengan baik. Di mana seperti yang dirinya duga, berbeda dengan kakak tertua Yunjin yang menginspirasi pasukan dengan memimpin serangan secara pribadi, kakak kedua Yunshu memandang medan perang yang seimbang seperti layaknya papan catur. Ia dengan cepat menimbang nilai pasukannya dan membuat pengorbanan yang diperlukan, di mana ia merupakan seorang komandan yang kejam, menggunakan taktik pertukaran yang tepat untuk mengambil inisiatif dan memaksimalkan hasil strategis. Kemenangan yang didapatnya selalu dibangun di atas tumpukan mayat, dan pengorbanan itu tidak bisa dihindari. Tapi meski begitu, Yunxiang masih berharap agar Yunshu benar-benar bisa menepati janjinya. Jadi, dengan memanfaatkan keunggulan dan menggunakan penerapan taktis yang cerdas, ia berharap agar Yunshu meminimalisir korban jiwa. Kembali ke ruang komando, karena Yunshu telah mendapatkan persetujuan dari setiap unit, ia mulai memberikan pengaturan tempur terhadap setiap orang. Di mana bagi keluarga Chen dan Chu, mereka akan bergabung menjadi kelompok satu bersama keluarga Su, mereka akan mengamankan persimpangan jalan utama. Bagi 2 kepala keluarga yang telah berada di Heaven Stage, mereka akan memancing musuh untuk masuk. Sedangkan bagi keluarga Su dan para prajurit yang tersisa akan menggunakan taktik pertahanan untuk melenyapkan gelombang Monster Beast. Di mana dengan perintah yang diberikannya, keluarga Chen, keluarga Chu, dan Su tentu saja memahaminya. Lalu melanjutkan formasi, Yunshu meminta keluarga Lu, Tao, dan Zhao untuk bergabung menjadi kelompok kedua, di mana mereka akan bertugas untuk menyergap setiap monster beast yang berada di area selatan. Juga selanjutnya, kelompok Maid halaman timur akan bergabung bersama keluarga Jia dan Liu sebagai kelompok ketiga. Dan tugas mereka adalah mencegat kemajuan monster beast di sekitaran gerbang jalan selatan. Lalu, bagi kelompok Shadow Guardman Xiansong akan bergabung dengan keluarga Lin dan menjadi kelompok keempat, di mana mereka akan berjaga di gerbang jalan utara untuk memblokir Monster Beast. Serta meski titik ini akan menghadapi tekanan terberat, ia meminta kelompok keempat agar tidak boleh kalah. Selain pengaturan tempur tersebut, bagi keluarga Shen dan Liu yang memiliki mecha khusus pertambangan dan teknik sipil, mereka diharap untuk mundur dari garis pertahanan tembok kota. Dan tugas yang perlu mereka lakukan adalah membangun penghalang jalan di tempat-tempat tertentu. Dan selanjutnya, bagi tetua Kong Zheng, memimpin pasukan keluarga Kong untuk memperkuat pertahanan tembok kota. Karena Akademi Persiapan Jiwu tidak memiliki pengalaman untuk pertarungan jangka panjang. Lalu, tim keamanan keluarga Luo akan menjaga zona evakuasi dari belakang. Dan sebagai garis pertahanan terakhir bagi warga sipil, keluarga Luo tidak diperbolehkan membiarkan seekor bis pun lolos. Juga bagi keluarga Sun dan Deng yang memiliki prajurit terbanyak, tugas mereka adalah menarik dan mengusir bis yang tersebar di 4 area pertahanan. Juga habisi semua bis yang masih berdiri.
Sedangkan bagi kelompok kamar dagang Hong, mereka akan dibagi menjadi 12 tim kecil, di mana mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pemulihan sumber daya, tapi juga mengirimkan pasokan tepat waktu ke segala area pertahanan. Dengan seluruh instruksi yang telah diberikan, setiap kepala keluarga yang bergabung ke dalam komunikasi, mereka memahami tugasnya. Namun, Kong Zeng kemudian bertanya kepada Yunshu, karena apakah tugas miliknya hanya membantu pertahanan tembok kota saja? Terutama, dirinya telah berada di tingkatan Heaven Stage menengah. Jadi, ia dapat mempertahankan seluruh area sendirian. Dan Yunshu yang memahami hal itu, ia berkata kepadanya untuk tak perlu terburu-buru. Karena dengan area tembok yang telah hancur dan 3 bagian yang terputus, itu menjadi area terisolasi tanpa dukungan tempur. Tapi sebagai seorang Heaven Stage, ia berharap agar tetua Kong Zeng memberikan bantuan terbaik ke segala celah tembok. Terutama dirinya merupakan satu-satunya orang yang bisa menjangkau jarak tersebut. Dan dengan pengalamannya yang kaya, ia yakin jika tetua Kong Zeng dapat secara fleksibel memperkuat 3 unit yang lainnya. Dengan penjelasan itu, Kong Zeng akhirnya mengerti. Jadi dengan penuh semangat ia berkata untuk tak perlu khawatir, karena berjalan di langit merupakan keahliannya. Jadi dirinya takkan mengecewakan hal tersebut. Setelah membagi posisi bagi setiap unit, Yunshu lanjut menjelaskan jika mereka akan terus bertahan hingga gelombang bis utama memasuki kota. Dan ketika saatnya tiba, kelompok 1 dan kedua akan bergabung serta keluar melalui gerbang utara. Sementara kelompok 3 dan 4 akan bergabung dan keluar melalui gerbang selatan. Sedangkan tetua Kong, ia akan memimpin anggota keluarga Kong dan pasukan penjaga kota dari tembok kota demi menahan kelompok bis tingkat rendah, di mana itu demi menciptakan peluang bagi 4 Holy Stage dalam melakukan serangan presisi. Ia juga menjelaskan alasan mereka bergerak keluar gerbang agar keempat bis Holy Stage tidak memasuki kota, karena jika itu terjadi, mereka akan menyebabkan kehancuran yang tak terukur. Jadi, dengan mempertahankan keempat garis pertahanan, mereka akan menahan gelombang utama di tenggara dan di luar tembok kota. Jadi, itu secara efektif akan mengisolasi medan perang. Juga setelah 3 bala bantuan tiba, mereka akan menghabisi seluruh gelombang bis dalam satu gerakan. Di mana dengan seluruh rencana yang telah dikatakannya, Yunshu menunduk dengan penuh hormat serta berkata agar dewa memberkati pedang para prajurit. Jadi ia berharap agar mereka semua berhasil melaksanakan rencana tersebut. Dan dari perkataan itu, setiap pemimpin unit yang terhubung dengan komunikasi balik mengucapkan doa itu. Serta setelahnya mereka memutuskan panggilan komunikasi. Dengan selesainya memberitahukan seluruh rencana, Yunshu menarik nafas panjang. Sedangkan Yunxiang yang masih terhubung, ia memuji kakak keduanya atas seluruh instruksinya. Namun, Yunshu kemudian bertanya kepada Yunxiang tentang bagaimana rencananya dalam menangani mata-mata yang ada di dalam kota. Karena dirinya khawatir dengan mereka yang akan memanfaatkan kondisi keributan ini. Dan Yunxiang memberitahukan untuk tak perlu khawatir, karena tim Pamanma telah melacak mereka. Juga dirinya akan turun tangan secara langsung untuk menghadapi mereka. Jadi mengetahui akan itu, Yunshu tentu saja mengerti. Serta ia meminta agar Yunxiang tetap memperhatikan keamanannya. Sementara itu, jauh di dalam hutan belantara selatan, di daerah Ngarai Blackwine, terlihat sekelompok orang sedang beristirahat di sana. Namun di saat berikutnya, mereka dikejutkan dengan gelombang monster beast yang telah muncul. Jadi karenanya, para pasukan merman yang ada di sana memerintahkan orang-orang yang sedang beristirahat untuk mematikan api unggun. Dengan kemunculan sekelompok monster beast ganas itu, Lan Kun tentu saja sangat kesal. Jadi karenanya, ia memerintahkan kelompoknya untuk tetap berhati-hati, serta bersiap untuk menghadapi pertempuran. Jadi, atas perintah tersebut, para pasukan merman mulai memanggil Star Armor-nya untuk menghadapi para monster beast. Dengan pertempuran yang tak dapat dihindari, bahkan Lan Kun sendiri langsung memanggil wujud Star Soul General miliknya, di mana dengan pemanggilannya, ledakan fluktuasi energi terjadi di sekitarnya. Dan begitu ledakan menghilang, terlihat jika wujud Star Soul General Aobing telah muncul di tempat tersebut. Yang mana ketika melihat wujud Star Soul General Aobing,
Para beastmen yang berada di sana benar-benar terkejut, di mana karenanya wanita dengan Fox Air langsung menggunakan kekuatannya karena ia tak menyangka jika Star Soul General Merman yang legendaris dapat dirinya lihat secara langsung. Juga selain dirinya, beastmen yang lain mulai mengaktifkan kemampuan Star Pulse Burst. Tapi beastman berambut oranye itu memberitahukan seseorang untuk tetap waspada, di mana dirinya harus tetap melindungi kodeks rahasia 10.000 iblis dengan cara apapun. Jadi dengan perintah tersebut, si gadis kecil yang sedang memeluk erat sesuatu, ia mematuhi hal tersebut, serta berkata jika dirinya akan melindunginya dengan baik. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.